Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tanina selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Di sini kami dari kelompok C akan menjelaskan materi mengenai risk register dan mitigasi pada siklus pendapatan. Kami perkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Melan Amelia NPM akhir 275, lalu ada rekan saya Julia Binta NPM 078, Sania Lulu NPM 127, Aisyah Amelia NPM 220, Naur Azza 269, Francisco Saverius NPM 284, Salafib di NPM 316 dan Handi Hera NPM 410. Nah, siklus pendapatan merupakan urat nadi komersial organisasi yang cukup mencakup serangkaian proses bisnis yang saling terkait, dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan hingga konversi piutang usaha menjadi kas. Konteks manajemen risiko di sini harus dipahami di dalam dua dimensi. Yang pertama, dimensi operasional yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas proses. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesanan pelanggan dipenuhi secara akurat dan tepat waktu. Penagihan dilakukan dengan benar dan pembayaran diterima sesegera mungkin. Kedua, ada dimensi pelaporan keuangan yang berfokus pada keakuratan dan validitas pencatatan transaksi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendapatan diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 17 IFRS 15, dan bahwa akun terkait seperti piutang usaha disajikan secara wajar. Resiko-resiko dalam siklus pendapatan dapat diperparah oleh berbagai faktor. Yang pertama, ada tekanan kinerja tim penjualan. Target kuartalannya ketat mendorong insentif terhadap taktik yang dipertanyakan, seperti pengakuan pendapatan prematur atau penciptaan penjualan fiktif. Yang kedua, kompleksitas produk dan kontrak. Kontrak layanan dengan banyak komponen atau kewajiban pelaksanaan meningkatkan risiko kesalahan dalam penerapan standar akuntansi PSAK 72 atau IFRS 15. Yang ketiga, ketergantungan pada sistem TI. Sistem terintegrasi seperti e-commerce, CRM, dan ERP menciptakan risiko baru terkait integritas data dan keamanan cyber. Sebelum dapat mengidentifikasi risiko, kita harus terlebih dahulu memahami tujuan dan lingkup dari siklus penjualan dan pendapatan. Tujuan utama dari siklus ini adalah untuk menukar produk atau jasa dengan kas secara efisien dan terkendali. Tujuan-tujuan pengendalian kunci ini yang seringkali menjadi dasar bagi auditor dalam merancang pengujian. Yang pertama ada validitas. Semua transaksi penjualan dicatat benar-benar terjadi dan merupakan penjualan karena pelanggan yang nyata. Yang kedua, kelengkapan. Semua transaksi penjualannya telah terjadi, telah dicatat, tidak ada yang tertinggal. Yang ketiga, ada akurasi, yaitu transaksi dicatat dalam jumlah yang benar, harga tepat, dan diklasifikasikan pada akun yang benar. Yang keempat, cut off. Di sini transaksi dicatat pada periode akuntansi yang benar sesuai tanggal terjadinya penjualan. Yang kelima, otorisasi, yaitu semua penjualan telah diotorisasi sesuai kebijakan perusahaan, termasuk persetujuan kredit dan penetapan harga. Nah, lingkup siklus penjualan dan pendapatan mencakup serangkaian fungsi bisnis yang berbeda. Meskipun detailnya dapat bervariasi antar perusahaan, fungsi-fungsi tipikal yang termasuk dalam lingkup siklus ini adalah yang pertama ada pemasaran dan penjualan, yaitu menciptakan permintaan dan menerima pesanan dari pelanggan. Yang kedua ada manajemen kredit. Di sini mengevaluasi kelayakan kredit pelanggan dan menetapkan batas kredit. Yang ketiga ada manajemen pesanan atau order fulfillment, yaitu memproses pesanan, memeriksa ketersediaan inventaris, dan mengatur pengiriman barang atau penyediaan jasa. Yang keempat ada pengiriman, shipping, yaitu mengirimkan barang kepada pelanggan dan membuat dokumen pengiriman. Yang kelima ada penagihan, yaitu membuat dan mengirimkan faktur kepada pelanggan. Yang keenam ada akuntansi piutang, yaitu mencatat piutang dari pelanggan, memproses pembayarannya masuk, dan memantau saldo piutang yang belum dibayar.
Yang ketujuh ada penerimaan kas, yaitu menerima dan menyetorkan pembayaran dari pelanggan. Yang kedelapan ada penanganan retur dan potongan penjualan, yaitu memproses pengembalian barang dari pelanggan dan mengeluarkan nota kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Salvidianti Anggita dengan MM akhir 316. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari risiko inherent dalam pengakuan pendapatan, yang dimana pengakuan pendapatan sendiri itu adalah salah satu area akuntansi yang paling penting sekaligus yang paling berisiko. Sementara risiko inherent yaitu kerentanan terhadap salah saji material dengan asumsi tidak ada pengendali internal. Dan di area ini itu seringkali dinilai tinggi oleh auditor. Nah, beberapa dari resiko inherent sendiri yang utama yaitu timbul dari standar meliputi yang pertama ada identifikasi kewajiban pelaksanaan yang dimana dalam kontrak yang kompleks yang menggabungkan produk dan jasa, manajemen itu harus menggunakan pertimbangan untuk menentukan apakah setiap komponen itu merupakan kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Dan yang kedua, risikonya yaitu estimasi harga transaksi variabel, yang dimana banyak kontrak mencakup imbalan variabel seperti bonus kerja, hak retur, atau diskon volume. Nah, manajemen itu harus mengestimasi jumlah imbalan yang mereka harapkan akan diterima, yang secara inherent itu bersifat subjektif dan tidak pasti. Nah, risiko yang ketiga itu adalah pengakuan pendapatan sepanjang waktu atau overtime, yang dimana untuk kontrak jangka panjang seperti proyek konstruksi atau pengembangan perangkat lunak, pendapatan itu harus diakui sepanjang waktu. Nah, selain risiko yang timbul itu dari kompleks standar, terdapat juga risiko inherent yang terkait dengan praktik bisnis tertentu. Seperti yang pertama itu ada channel starving, yang dimana praktik itu mendorong distributor atau pengecer untuk membeli lebih banyak produk daripada yang dapat mereka jual kepada konsumen akhir, dan seringkali itu dengan menawarkan diskon besar atau syarat retur yang longgar. Nah, yang kedua itu adalah bill and hold arrangements, yaitu yang dimana pengaturan itu dimana perusahaan itu menagih pelanggan untuk produk tetapi menahan pengiriman fisik produk tersebut hingga tanggal kemudian. Selanjutnya di sini adalah risiko kecurangan dalam penjualan kredit, yang dimana penjualan secara kredit itu merupakan praktik bisnis yang umum dan perlu, tetapi ia membuka pintu bagi berbagai skema kecurangan baik yang dilakukan oleh karyawan internal maupun oleh pihak eksternal. Nah, salah satu skema kecurangan internal yang klasik adalah lapping piutang usaha, yang dimana skema ini itu biasanya dilakukan oleh karyawan yang memiliki akses ke pembayaran yang masuk dari pelanggan dan juga memiliki tanggung jawab untuk mencatat pembayaran tersebut. Nah, cara kerja skema itu yang pertama adalah pencurian awal, yang dimana karyawan itu mengambil uang pembayaran dari hasil pelanggan A dan tidak mencatatnya sehingga akun pelanggaran A itu terlihat seperti menunggak. Lalu yang kedua itu ada penutupan jejak, yang dimana saat pelanggan B itu membayar, uangnya itu digunakan untuk melunasi akun pelanggan A. Nah, lalu yang ketiga itu menyebabkan efek berantai, yang dimana pembayaran dari pelanggan selanjutnya seperti pelanggan C, pelanggan D itu digunakan untuk menutup akun pelanggan B dan seterusnya. Nah, yang keempat itu adalah karakteristiknya, yang dimana skema ini itu membutuhkan pengelolaan terus-menerus oleh pelaku agar tunggakan itu tidak terlihat terlalu lama. Nah, untuk cara mendeteksinya yaitu dengan melakukan rekonsiliasi yang ketat, dan selain itu juga melakukan konfirmasi piutang secara langsung kepada pelanggan. Nah, selain itu juga ada risiko kecurangan lainnya yang meliputi, yaitu yang pertama ada penjualan kepada pelanggan fiktif, yang kedua penyalahgunaan penghapusan piutang, yang ketiga ada kecurangan retur penjualan. Nah, di sisi eksternal, risiko utama itu adalah kecurangan aplikasi kredit, yang dimana pihak luar itu bisa menggunakan identitas yang palsu atau memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai atau menyesatkan untuk mendapatkan batas kredit dari suatu perusahaan. Nah, lalu melakukan pembelian dalam jumlah yang besar dan menghilangkan tanpa pernah membayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sania Lulu Fitriana dengan NPM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik penjaminan risiko atau risk assurance.
Jadi secara sederhana, risk assurance ini adalah proses untuk memberikan keyakinan kepada manajemen dan dewan direksi bahwa risiko dalam organisasi sudah diidentifikasi, dikendalikan, dan dipantau dengan baik. Berbeda dengan audit tradisional yang biasanya melihat kejadian masa lalu, risk assurance itu lebih bersifat proaktif. Artinya, risk assurance itu tidak hanya memeriksa apakah kesalahan sudah terjadi, tetapi juga menilai apakah sistem pengendalian risiko sudah cukup kuat untuk mencegah masalah di masa depan. Nah, selanjutnya terdapat juga beberapa tingkatan assurance. Nah, lini pertama itu dilakukan oleh manajemen operasional, yaitu pihak yang menjalankan proses sehari-hari. Mereka ini memastikan bahwa pengendalian di unit kerja berjalan sesuai dengan rencana. Lalu ada lini kedua yang dilakukan oleh fungsi risiko, kepatuhan, atau kualitas. Perannya ini adalah mengawasi dan menilai proses secara lebih objektif karena mereka tidak langsung menjalankan aktivitas operasional. Kemudian di lini ketiga itu dilakukan oleh audit internal. Audit internal itu memberikan penilaian yang lebih independen terhadap efektivitas pengendalian dan manajemen risiko organisasi. Nah, yang terakhir ada assurance eksternal, yaitu penjaminan dari pihak luar seperti auditor eksternal, regulator, atau auditor sertifikasi. Tujuannya itu adalah memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan di luar organisasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam continuous auditing pada siklus penjualan. Jadi continuous auditing itu adalah metode audit yang menggunakan teknologi untuk memantau transaksi secara otomatis dan terus-menerus, bahkan bisa dilakukan secara real time atau mendekati real time. Nah, dalam siklus penjualan, metode ini itu sangat penting karena transaksi biasanya berjumlah banyak dan terjadi secara rutin. Dengan continuous auditing, perusahaan itu tidak perlu menunggu audit berkala untuk menemukan kesalahan. Jika ada transaksi yang tidak wajar, sistem bisa langsung memberikan peringatan kepada auditor atau manajer terkait. Contohnya, sistem dapat otomatis menandai pesanan yang melebihi batas kredit pelanggan, memeriksa apakah harga di faktur sudah sesuai dengan daftar harga resmi, lalu mendeteksi faktur duplikat, serta memastikan retur penjualan memiliki bukti yang valid. Jadi, inti dari continuous auditing itu adalah membantu perusahaan mendeteksi kesalahan atau penyimpangan lebih cepat. Selain itu, metode ini juga lebih efektif karena bisa memeriksa seluruh transaksi, bukan hanya sebagian sampel seperti pada audit tradisional. Oke, untuk materi lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait peran teknologi dalam risk assurance. Teknologi adalah tulang punggung dari risk assurance modern. Kemampuannya untuk memproses, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam jumlah besar telah mengubah cara penjaminan risiko dilakukan. Dari latihan kepatuhan yang manual menjadi fungsi analitik yang strategis. Peran teknologi melampaui sekadar continuous auditing dan mencakup serangkaian alat dan teknik canggih yang memberikan wawasan yang lebih dalam kepada para penyedia asuransi. Salah satu peran utama teknologi adalah melalui analisis data lanjutan dengan menggunakan alat business intelligence atau BI dan perangkat lunak statistik. Auditor dan manajemen risiko dapat melakukan analisis yang jauh lebih canggih daripada sekadar mencari pengecualian. Mereka dapat mengidentifikasi tren dan korelasi, yaitu menganalisis data penjualan historis untuk menemukan korelasi antara kampanye, pemasaran tertentu, dan lonjakan retur penjualan yang mungkin mengindikasikan klaim promosi yang berlebihan. Lalu selanjutnya mereka juga bisa mendeteksi outlier, menggunakan model statistik untuk mengidentifikasi wiraniaga atau pelanggan yang perilakunya secara signifikan berbeda dari norma, yang mungkin memerlukan investigasi lebih lanjut. Lalu mereka juga bisa melakukan analisis prediktif, yaitu membangun model untuk memprediksi pelanggan mana yang paling mungkin akan gagal bayar berdasarkan karakteristik dan riwayat pembayaran mereka, yang memungkinkan tindakan penagihan yang lebih proaktif. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning atau ML adalah garda depan berikutnya. Algoritma ML dapat dilatih pada historis untuk belajar seperti apa transaksi normal itu. Kemudian mereka dapat memantau transaksi baru secara real time dan menandai transaksi yang tampak mencurigakan atau anomali dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi daripada aturan berbasis manusia. AI juga dapat digunakan untuk analisis teks,
atau text mining pada kontrak penjualan untuk secara otomatis mengidentifikasi klausul non-standar yang mungkin memiliki implikasi pengakuan pendapatan yang kompleks. Visualisasi data adalah komponen penting lainnya. Alat visualisasi memungkinkan data risiko yang kompleks untuk disajikan dalam bentuk dashboard yang interaktif dan mudah dipahami. Seorang manajer penjualan dapat melihat peta geografis dari keluhan pelanggan secara real-time, atau komite audit dapat melihat tren indikator risiko kunci untuk siklus pendapatan dari waktu ke waktu. Visualisasi mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Lalu selanjutnya ada robotic process automation atau RPA yang juga memainkan peran dengan mengotomatiskan tugas-tugas audit yang berulang, seperti mengambil sampel, mengirimkan permintaan konfirmasi, atau bahkan melakukan pengujian rekonsiliasi dasar. Hal ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Dengan mengintegrasikan teknologi-teknologi ini, fungsi risk assurance dapat memberikan keyakinan yang lebih dalam, lebih cepat, dan lebih berwawasan kepada organisasi. Selanjutnya ada risk register, penjualan dan pengakuan pendapatan. Risk register atau daftar risiko adalah sebuah alat fundamental dalam IRM yang berfungsi sebagai catatan terpusat dari semua risiko yang telah diidentifikasi. Untuk siklus penjualan dan pengakuan pendapatan, risk register adalah dokumen hidup yang merinci risiko-risiko spesifik, analisisnya, dan rencana penanganannya. Ia mengubah konsep risiko yang abstrak menjadi item-item yang dapat dikelola dan dilacak. Risk register yang baik tidak hanya mencantumkan nama risiko, tapi juga memberikan detail yang cukup untuk pemahaman dan tindakan. Struktur sebuah risk register dapat bervariasi, tetapi kolom-kolom yang umum di dalamnya itu memiliki ID risiko atau kode unik untuk setiap risiko. Lalu yang kedua ada deskripsi risiko, berisi penjelasan yang jelas mengenai risiko, seringkali dalam format sebab risiko dampak. Lalu yang ketiga berisi kategori risiko, yaitu klasifikasi risiko, misalnya operasional, pelaporan keuangan, atau kepatuhan. Lalu yang keempat ada penyebab risiko, yaitu faktor-faktor pendorong atau akar penyebab yang dapat memicu peristiwa risiko. Lalu selanjutnya ada dampak risiko, yaitu konsekuensi potensial jika risiko terjadi. Lalu selanjutnya yang keenam ada pemilik risiko, yaitu individu atau peran yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko tersebut. Lalu yang ketujuh ada penilaian risiko inheren, yaitu peringkat probabilitas dan dampak sebelum pengendalian. Lalu selanjutnya yang kedelapan ada pengendalian yang ada, yaitu deskripsi singkat mengenai pengendalian yang sudah ada untuk memitigasi risiko. Lalu yang kesembilan ada berisi penilaian risiko residual, yaitu peringkat probabilitas dan dampak setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada. Lalu yang 10 ada rencana perlakuan risiko, yaitu tindakan yang direncanakan untuk lebih lanjut menangani risiko tersebut. Lalu yang ke-11 ada penanggung jawab tindakan, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana perlakuan. Nah, lalu selanjutnya ada identifikasi risiko, pendapatan fiktif. Jadi pendapatan fiktif adalah salah satu bentuk kecurangan pelaporan keuangan yang paling serius, di mana perusahaan secara sengaja mencatat penjualan yang tidak pernah terjadi. Tujuannya hampir selalu menggelembungkan pendapatan dan laba guna menipu investor dan analis. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan risiko ini dalam risk register adalah langkah penting untuk merancang pengendalian preventif dan detektif yang kuat. Deskripsi risiko yang menggunakan format sebab risiko dampak atau sebab peristiwa konsekuensi sangat efektif karena tidak hanya menyatakan apa masalahnya, tapi juga mengapa itu bisa terjadi dan apa akibatnya. Penilaian risiko residual yang masih tinggi meskipun ada pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian yang ada belum cukup kuat untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima, sehingga memerlukan rencana perlakuan lebih lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko kegagalan penagihan. Jadi risiko kegagalan penagihan atau risiko kredit adalah risiko operasional dan keuangan yang melekat dalam setiap bisnis yang melakukan penjualan secara kredit. Ini adalah risiko bahwa pelanggan tidak akan atau tidak mampu membayar utangnya.
yang mengakibatkan kerugian piutang. Contoh entry risk register untuk risiko kegagalan penagihan. Yang pertama, ID risikonya itu ref 002, deskripsi risiko, sebabnya itu adalah proses persetujuan kredit yang tidak memadai atau tekanan untuk meningkatkan volume penjualan. Risikonya adalah dapat menyebabkan penjualan dilakukan kepada pelanggan dengan kelayakan kredit yang buruk dan dampaknya adalah mengakibatkan peningkatan piutang tak tertagih secara signifikan, menggerus margin laba dan menimbulkan masalah arus kas. Kategori risikonya ini adalah keuangan atau operasional. Pemilik risikonya manajer kredit atau manajer keuangan. Penilaiannya ini probabilitasnya sering atau 4, dampak moderatnya 3. Tingkat risikonya tinggi. Pengendalian yang ada ini yang pertama ada kebijakan kredit tertulis, pengecekan referensi kredit untuk pelanggan baru, dan laporan umur piutang ditinjau setiap bulan. Penilaian residualnya probabilitasnya mungkin atau 3, dampaknya moderat atau 3. Tingkat resikonya sedang. Rencana perlakuan itu pertama, implementasikan sistem batas kredit otomatis dalam sistem ERP, formalisasikan proses eskalasi penagihan untuk piutang lewat jatuh tempo atau lebih dari 60 hari, dan penanggung jawabnya controller atau manajer TI. Jadi entry ini menunjukkan bagaimana resiko operasional atau penjualan ke pelanggan yang salah memiliki dampak keuangan langsung. Penilaian risiko residual yang sedang menunjukkan bahwa meskipun ada pengendalian, masih ada ruang untuk perbaikan yang kemudian dikalkulasikan dalam rencana. Risiko selanjutnya adalah penentuan harga yang salah. Risiko penentuan harga yang salah adalah risiko operasional yang dapat secara diam-diam mengikis profitabilitas perusahaan. Kesalahan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari kesalahan entry data manusia hingga kebijakan diskon yang tidak terkendali. Dampaknya bisa berupa kehilangan pendapatan atau revenue leakage jika harga yang ditagih terlalu rendah, atau kehilangan pelanggan jika harga yang ditagih terlalu tinggi dan menyebabkan sengketa. Ada contoh entry risk register untuk risiko penentuan harga yang salah. Yang pertama ada risiko ref 003, deskripsi risiko, sebabnya itu kurang pengendalian akses terhadap file induk harga atau proses yang tidak jelas untuk otorisasi diskon atau dan risikonya dapat menyebabkan faktur diterbitkan dengan harga yang salah atau dengan diskon yang tidak sah. Dampaknya mengakibatkan kehilangan pendapatan, penurunan margin laba kotor, dan potensi ketidakpuasan pelanggan. Kategori risikonya ini operasional atau keuangan. Pemilik risikonya ini manajer penjualan atau controller. Penilaiannya probabilitas sering atau 4, dampaknya minor atau 2, tingkat risikonya sedang. Pengendalian yang ada tuh yang pertama, file induk harga disimpan di server pusat. 2, manajer penjualan secara manual meninjau laporan penjualan harian. Penilaian residualnya probabilitasnya itu mungkin atau 3, dampaknya minor atau 2, tingkat risikonya sedang. Rencana perlakuan yang pertama, terapkan pengendalian akses berbasis peran pada file induk harga di sistem ERP. 2, konfigurasikan sistem untuk secara otomatis menghasilkan laporan pengucuran untuk semua diskon yang melebihi 15%. Penanggung jawabnya manajer TI atau manajer penjualan. Dalam contoh ini, risiko tersebut mungkin tidak memiliki dampak bencana seperti pendapatan fiktif, tapi probabilitas yang tinggi menjadikannya risiko sedang yang signifikan syarat agregat. Risk Register membantu menyoroti bagaimana kelemahan dalam pengendalian TI atau akses ke file induk harga dapat memiliki konsekuensi keuangan langsung. Rencana perlakuan yang diusulkan berfokus pada penguatan pengendalian otomatis yang seringkali lebih efektif dan efisien untuk risiko-risiko yang bersifat transaksional dan dengan 3 risiko penjualan dan pengakuan pendapatan. Setelah risiko-risiko utama dalam siklus penjualan dan pengakuan pendapatan diidentifikasi dan dinilai dalam Risk Register, langkah selanjutnya adalah merancang dan mengimplementasikan strategi mitigasi. Mitigasi adalah tentang mengambil tindakan proaktif untuk mengurangi probabilitas atau dampak dari risiko ke tingkat yang dapat diterima. Untuk siklus pendapatan mitigasi hampir seluruhnya diwujudkan melalui implementasi serangkaian pengendalian internal yang berlapis yang mencakup pengendalian preventif, detektif, dan korektif. Oke, kita masuk ke pengendalian preventif, yaitu otorisasi harga dan juga kredit. Jadi, pengendalian preventif sendiri itu adalah pengendalian yang dilakukan sebelum transaksi itu terjadi agar risiko itu bisa dicegah dari awal. Nah, salah satu bentuknya dari otorisasi harga yaitu perusahaan tidak menentukan harga jual dengan sembarangan. Jadi semua harga dan juga diskon yang diberikan itu harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang agar tidak terjadi kesalahan pada pemberian harga dan kecurangan yang bisa merugikan perusahaan. Nah, selain itu otorisasi kredit itu di mana pelanggan itu dicek dulu kemampuannya untuk melakukan pembayaran sebelum melakukan pembelian dengan kredit. Nah, di sini tuh bertujuan untuk mengurangi risiko piutang yang macet dan juga perusahaan bisa tetap menjaga kondisi keuangan tetap stabil. Oke, kita masuk ke pengendalian detektif yaitu pada rekonsiliasi piutang. Nah, pengendalian detektif sendiri ini adalah pengendalian yang dilakukan untuk mendeteksi adanya kesalahan, penyimpangan maupun kecurangan yang bisa terjadi atau sudah terjadi agar bisa segera diperbaiki
diperbaiki oleh perusahaan. Nah, dalam siklus pendapatan, salah satu bentuk pengendalian detektif yaitu rekonsiliasi piutang. Nah, rekonsiliasi piutang sendiri itu apa sih? Jadi rekonsiliasi piutang itu adalah proses untuk mencocokkan data piutang antara catatan perusahaan dengan dokumen pendukung atau saldo pelanggan. Nah, tujuan utama dari rekonsiliasi piutang sendiri itu adalah memastikan bahwa seluruh piutang itu sudah dicatat dengan benar dan juga sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, jadi di sini ada beberapa tujuan dari rekonsiliasi piutang. Yang pertama yaitu eh, memastikan ketepatan pada saldo piutang, juga menemukan kesalahan pada pencatatan transaksi, kemudian yang ketiga mendeteksi piutang yang belum tertagih, juga mengidentifikasi kemungkinan adanya kecurangan atau manipulasi data, dan yang terakhir untuk memastikan laporan keuangan itu akurat dan benar. Nah, langkah-langkah dari rekonsiliasi piutang sendiri itu meliputi yang pertama, membandingkan saldo piutang pada buku besar dengan kartu piutang pelanggan. Kemudian yang kedua, memeriksa bukti transaksi seperti faktur dan juga bukti pembayaran. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi selisih atau perbedaan data. Kemudian yang keempat, melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan pada pencatatan. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun laporan hasil rekonsiliasi untuk diberikan kepada pihak manajemen. Nah, manfaatnya sendiri dari pengendalian rekonsiliasi piutang ini itu adalah yang pertama bisa mengurangi risiko piutang fiktif, kemudian bisa membantu mempercepat proses penagihan, kemudian yang ketiga menjaga keakuratan pada laporan keuangan, kemudian yang keempat meningkatkan efektivitas pada pengawasan terhadap pelanggan, kemudian yang terakhir membantu perusahaan mengambil keputusan terkait kredit pelanggan. Nah, ini tuh contohnya itu misalnya ada saldo piutang pelanggan itu pada buku besar sebesar 50 juta, tapi pada kartu piutang pelanggan itu tercatat cuma 45 juta. Nah, maka perusahaan ini kan harus menelusuri penyebab adanya selisih dari buku besar dan kartu piutang. Nah, selisih ini tuh bisa terjadi karena kesalahan input, pembayaran yang belum dicatat, atau adanya transaksi yang belum diposting. Nah, dengan adanya rekonsiliasi piutang dengan rutin, perusahaan itu bisa mendeteksi masalah itu bisa lebih cepat sehingga risiko kerugian akibat piutang, macet, ataupun kesalahan pencatatan itu bisa diminimalkan. Nah, pengendalian detektif ini itu menjadi bagian yang cukup penting dalam efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Oke, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu adalah pengendalian korektif atau kebijakan penghapusan piutang. Nah, apa itu pengendalian korektif? Pengendalian ini baru aja bekerja setelah masalah terjadi. Fungsinya sendiri bukan cuma buat beres-beres kerusakan, tapi juga untuk meminimalkan dampak dan memastikan kesalahan yang sama nggak terulang lagi di masa depan. Nah, di sini ada 4 poin utama dari penghapusan piutang itu sendiri. Agar proses penghapusan piutang tidak disalahgunakan, ada 4 langkah pengendalian yang wajib. Yang pertama yaitu adalah otorisasi independen. Nah, orang yang jualan atau yang nagih piutang dilarang keras menghapus piutangnya sendiri. Persetujuan harus datang dari bagian keuangan atau atasan yang lebih tinggi seperti CFO untuk memastikan ada bukti kalau piutang itu memang benar-benar udah nggak bisa ditagih. Kemudian yang kedua yaitu adalah akun penyisihan. Piutang yang dihapus nggak langsung dibebankan saat itu juga, tapi didebitkan ke akun penyisihan kerugian piutang. Ini dilakukan karena beban piutang biasanya sudah dicatat secara berkala lewat jurnal penyesuaian. Yang ketiga yaitu adalah arsip piutang yang dihapus. Walaupun sudah hilang dari buku besar aktif, datanya harus tetap disimpan di file terpisah. Siapa tahu di masa depan kondisi keuangan pelanggan membaik dan mereka bisa membayarnya lagi. Dan yang terakhir adalah analisis akar penyebab. Ini bagian paling penting. Perusahaan harus cari tahu kenapa piutang itu bisa macet. Apakah karena salah pilih nasabah atau produk kita yang bermasalah. Hasil evaluasi ini dipakai untuk memperbaiki kebijakan kredit ke depannya. Oke, sekarang kita masuk ke materi lingkungan pengendalian siklus pendapatan. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama bagi seluruh sistem pengendalian, termasuk preventif, detektif, dan korektif. Berdasarkan kerangka KOSO, hal ini berkaitan dengan tone at the top atau komitmen manajemen puncak terhadap integritas dan etika kerja. Oke, kita akan masuk ke karakteristik
lingkungan pengendalian yang kuat. Nah, dalam siklus pendapatan, lingkungan yang sehat itu ditandai dengan yang pertama itu ada prioritas etika, yaitu manajemen lebih mengutamakan pelaporan pendapatan yang jujur daripada sekedar pencapaian target finansial. Yang kedua yaitu adalah insentif yang sehat. Ini struktur bonus tim penjualan dirancang agar tidak memicu perilaku berisiko atau kecurangan. Kemudian yang ketiga adalah pemisahan tugas. Adanya struktur organisasi yang jelas untuk memisahkan fungsi-fungsi yang saling bertentangan. Dan yang terakhir yaitu adalah kepatuhan kontrak. Nah, ini proses peninjauan dan persetujuan kontrak besar dilakukan secara konsisten dan formal. Kemudian kita masuk poin risiko lemahnya lingkungan pengendalian. Nah, jika fondasi ini lemah, pengendalian teknis di level transaksi akan mudah ditembus melalui manajemen override atau pengabaian oleh manajemen. Contohnya yaitu adalah tekanan dari CEO untuk mencapai target kuartalan dapat menyebabkan manajer mengabaikan prosedur persetujuan kredit yang seharusnya ketat demi mengejar angka penjualan. Oke, poin selanjutnya yaitu adalah fokus auditor dan analisis. Auditor tidak hanya memeriksa keberadaan prosedur teknis, tetapi juga mengevaluasi faktor lunak, budaya organisasi, dan integritas. Kesehatan lingkungan, pengendalian secara keseluruhan seringkali menjadi penentu utama apakah siklus pendapatan suatu perusahaan memiliki integritas atau tidak. Mengenai pemisahan tugas, jadi atau segregation of duties ya. Nah, pemisahan tugas itu konsep paling penting dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Prinsip dasarnya itu tidak boleh ada satu orang yang punya wewenang atau kuasa untuk seluruh proses transaksi dari awal sampai akhir. Ini tujuannya untuk mencegah kesalahan maupun kecurangan yang bisa disembunyikan oleh satu pihak. Dengan adanya segregation of duties ini, perusahaan itu bisa menciptakan sistem pengawasan secara alami atau check and balances. Nah, siklus pendapatan ini ada 3 fungsi utama yang harus dipisahkan. Ada fungsi otorisasi, kayak misalnya persetujuan penjualan, pemberian kredit pelanggan. Terus yang kedua itu ada pencatatan transaksi, misalnya pembuatan faktur atau pencatatan piutang. Dan ketiga adalah penyimpanan aset. Jadi misalnya kalau ada penerimaan kas, pengelolaan persediaan yang kayak gitu-gitu. Nah, ketiga fungsi itu idealnya itu dilakukan oleh orang yang harusnya berbeda, harus berbeda ya, wajib berbeda. Nah, contohnya misalnya kasir yang menerima pembayaran pelanggan itu nggak boleh punya akses untuk mengubah catatan piutang pelanggan gitu. Kalau misalnya satu orang dapat menerima uang sekaligus mengubah atau bertugas sebagai pencatatan, bisa saja resiko kecurangan itu akan tinggi gitu. Ada penggelapan kas, itu mudah terjadi gitu. Makanya pemisahan tugas ini penting. Tapi pada perusahaan kecil pemisahan tugas ini sebenarnya agak sulit ya diterapkan karena ya biasanya terbatasnya jumlah pegawai. Nah, dengan kondisi seperti itu tuh perusahaan yang bisa menggunakan pengendalian tambahan misalnya langsung oleh pemilik, pengawasan langsung oleh pemilik atau misalnya manajer secara rutin dan detail kayak gitu. Oke, selanjutnya mengenai pengawasan kinerja sales and marketing. Nah, bagian penjualan dan pemasaran itu kan bagian penting dalam perusahaan karena berperan dalam meningkatkan pendapatan. Tapi kalau misalnya sistem pengawasan dan pemberian insentif itu tidak direncanakan dengan baik, bisa saja itu ada timbul resiko atau perilaku yang nggak sehat. Misalnya seorang sales itu hanya fokus mengejar target penjualan tanpa dia memperhatikan kualitas pelanggannya atau keuntungan perusahaan gitu. Risiko yang bisa muncul juga misalnya pemberian diskon yang terlalu besar, penjualan kepada pelanggan itu bisa dilakukan tapi ke pelanggan yang tidak layak kredit, kayak juga bisa misalnya ada praktik manipulasi penjualan itu juga bisa kan. Nah, bahkan di kasus tertentu itu bisa saja mereka itu mengakui pendapatan secara prematur atau penjualan fiktif demi mencapai target. Karena ini pasti kalau udah jatuhnya memanipulasi atau ada penjualan fiktif, pasti akan merugikan perusahaan not in a short term but in the long term gitu. Makanya perusahaan itu perlu menerapkan sistem pengawasan yang lebih menyeluruh. Penilaian kinerja sales itu nggak hanya berdasarkan jumlah penjualannya, tapi juga harus mempertimbangkan margin keuntungan sama tingkat kepuasan pelanggan sama kualitas piutang pelanggan gitu.
Dan juga perusahaan itu harus menghindari sistem bonus yang terlalu menekan karyawan untuk mencapai target waktu tertentu, misalnya dengan secara berlebihan gitu. Mereka itu harus aktif, manajemen harus aktif ke terhadap aktivitasnya tim penjualan nih. Kayak misalnya mengevaluasi tingkat retur barang, memeriksa pemberian diskonnya masuk akal apa enggak, terus melakukan pelatihan etika secara rutin. Kayak gitu. Oke, kita masuk ke prosedur verifikasi kontrak pelanggan. Nah, perusahaan itu, terutama yang punya transaksi besar atau kontrak yang kompleks, proses verifikasi kontraknya itu kontrak terhadap pelanggan itu sangat penting dan dilakukan sebelum kontrak itu disetujui. Jadi kontrak itu kan merupakan dokumen hukum yang jadi dasar hubungan antara perusahaan sama pelanggan atau customer. Jika perusahaan itu nggak memeriksa kontraknya secara teliti, bisa saja timbul resiko keuangan, bisa juga nanti di kemudian hari ada tuntutan hukum, atau juga misalnya masalah operasional di masa yang akan datang. Ada beberapa resiko yang bisa muncul, misalnya ada klausul yang merugikan perusahaan, ada ketidakjelasan harganya, lingkup pekerjaannya, sama kesalahan dalam pengakuan pendapatan sesuai standar akuntansi. Misalnya nih, tim penjualan mungkin nggak paham kalau ada beberapa syarat dalam kontrak itu bisa memengaruhi pencatatan pendapatan perusahaan gitu. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut itu perusahaan perlu menerapkan yang namanya prosedur verifikasi kontrak yang melibatkan beberapa bagian sekaligus. Yang pertama, bagian hukum bertugas untuk meninjau aspek legal kontraknya, bagian keuangan memeriksa implikasi akuntansi dan penetapan harganya, dan bagian operasional memastikan perusahaan itu bisa memenuhi kewajiban tercantum dalam kontrak. Selain itu kontrak yang misalnya nilainya yang lumayan besar ya, atau besar dan sangat besar malah, itu biasanya memerlukan persetujuan dari manajemen tingkat atas seperti CFO atau CEO. Nah, dengan adanya proses verifikasi kontrak yang baik, perusahaan itu bisa mengurangi risiko kerugian dan memastikan kalau misalnya tiap perjanjian yang dibuat itu sudah sesuai dengan kemampuan dan kepentingan perusahaan. Ini juga akan membantu perusahaan menjaga stabilitas operasional dan juga menghindari konflik dengan pelanggan di kemudian hari. Kayak gitu.